Halo anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Simak baik-baik ya video berikut ini. Tahukah kalian apa mobilitas sosial itu? Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Bentuk mobilitas sosial umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal atau sejajar, dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal, di mana mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Jadi, mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan yang dialami seseorang atau kelompok, tidak akan mengubah derajat sosialnya atau akan tetap sejajar seperti sebelumnya. Contohnya adalah seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit di Yogyakarta diharuskan pindah tugas ke rumah sakit di Semarang. Pada kasus itu, dokter tersebut mengalami mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan tempat kerja, tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter. Sedangkan mobilitas sosial vertikal yang dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas sosial vertikal ke bawah. Maksudnya adalah perpindahan status sosial yang terjadi bisa menjadi lebih tinggi atau naik maupun lebih rendah atau turun. Makanya, mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial lain yang tidak sederajat dari sebelumnya. Contoh mobilitas vertikal ke atas adalah seorang karyawan yang karena prestasinya diangkat menjadi manajer perusahaan. Sedangkan contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah, misalnya ketua DPRD menjadi narapidana karena kasus korupsi. Jadi, apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami mobilitas sosial? Ayo dipelajari baik-baik. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua adalah faktor individu, yang ketiga adalah faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, yang terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi selanjutnya. Faktor struktural dapat dijelaskan sebagai faktor yang berasal dari struktur dalam masyarakat, baik secara keturunan maupun stratanya. Walaupun negara Indonesia adalah negara demokrasi, namun pada beberapa daerah masih menggunakan adat istiadatnya yang mau tidak mau akan mempengaruhi mobilitas sosial. Contoh, dalam sistem kasta, saat terjadi pemilihan seorang kepala daerah, calon yang berasal dari kasta tertinggi seperti kasta Brahmana biasanya akan lebih mudah mendapatkan dukungan atau simpati dari masyarakat jika dibandingkan dengan calon yang berasal dari kasta Sudra. Faktor individu. Setiap individu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dua orang yang sama-sama memiliki ijazah dan pengalaman yang sama, namun saat perekrutan tenaga kerja, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki kelebihan dalam sikap, perilaku, serta komitmen dalam hidup yang dibutuhkan perusahaan. Saat itulah membuktikan bahwa mobilitas sosial mahasiswa yang menjadi karya perusahaan benar-benar dipengaruhi dari individu itu sendiri.
Faktor sosial. Setiap manusia selalu mengharapkan dan berusaha untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup, memiliki harkat dan martabat yang dihargai oleh orang lain. Contohnya, ketika seorang kepala desa yang sangat disegani warganya bertekad mengikuti pemilihan wali kota, warga banyak yang mendukung karena beliau adalah dari keluarga terpandang, dan akhirnya beliau terpilih. Hal ini membuktikan bahwa mobilitas sosial yang dialaminya dipengaruhi oleh status sosial yang dimilikinya. Faktor ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai predikat si kaya dan si miskin, di mana seseorang yang kondisi perekonomiannya baik cenderung lebih mudah dalam melakukan mobilitas sosial. Contohnya, saat orang akan melakukan bisnis yang memerlukan modal besar, maka yang perekonomian baiklah yang bisa mengatasinya, bahkan tanpa direpotkan dengan segala birokrasi hutang, misalnya di bank ataupun di tempat lain. Faktor politik. Negara Indonesia adalah negara demokratis dengan stabilitas politik yang baik, sehingga memungkinkan seluruh rakyatnya melakukan mobilitas sosial melalui jalur politik. Contohnya adalah mobilitas sosial Presiden Jokowi yang awalnya adalah Gubernur DKI Jakarta dengan mendapat dukungan dari beberapa partai politik seperti PDI. Yang terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Kita patut bersyukur bahwa bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan, di mana saat ini rakyat dipermudah dalam akses pendidikan. Berbagai bantuan pemerintah dan beasiswa membuat semua golongan, baik kaya maupun miskin, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Hal inilah yang membuat rakyat Indonesia mudah melakukan mobilitas sosial untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam mobilitas sosial, biasanya ada beberapa faktor penghambat, antara lain yang pertama adalah kemiskinan. Seringkali faktor ekonomi menjadi mata rantai yang menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya, mahalnya biaya pendidikan disertai tuntutan ekonomi membuat masyarakat kurang mampu, terkadang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia pun rendah. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Yang kedua adalah diskriminasi, merupakan pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Contohnya adalah pada saat zaman penjajahan, masyarakat pribumi mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Sekolah hanya diperuntukkan untuk keturunan Eropa atau kaum bangsawan. Hal ini menyebabkan rakyat Indonesia kesulitan dalam melakukan mobilitas sosial. Adakah solusinya? Tentu saja, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, seperti bantuan langsung tunai atau BLT, BOSDA, BOSNAS, dan beasiswa pendidikan. Hal ini dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Bantuan yang sama terhadap semua hal tanpa ada perbedaan suku, agama, dan golongan. Karena Indonesia adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, tetaplah semangat belajar, wujudkan cita-cita dan mimpi kalian, dan yakinlah kalian bisa. IPS is the best.